Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro, Kang Mas. Gila, Cak, kita benar-benar dibikin geger di Moto3, Mas. Kita benar-benar kaget dengan yang terjadi, termasuk juga pengumuman resmi yang baru saja dirilis oleh race director yang memang menangani masalah yang terjadi pada saat race. Dan teman-teman semuanya, kita yang kemarin disodori oleh diskualifikasi dari Uriarte yang ditemukan adanya unsur oli yang secara kimiawi agak berbeda dibandingkan dengan regulasi standar yang harus dipakai. Tapi ternyata itu bukan apa-apa, Mas. Sebab kenapa? Per hari ini, di tanggal 5 Juni 2026, kita mendapatkan konfirmasi dari FIM yang menangani masalah balap tentunya di sini, Cak, memberikan konfirmasi bahwa ternyata Adrian Fernandez dan tim Leopard terindikasi melakukan kecurangan atau ilegal, dibongkar oleh tim mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari sana. Ini adalah sebuah kabar dan juga konfirmasi bikin geger, Mas. Kita sampai tercengang, ya ini bagus buat Veda tentunya, Cak. Karena sama tahu sendiri kan, dengan konfirmasi tersebut, maka teman-teman, kita mendapatkan pencerahan yang benar-benar clear bahwa ternyata sangat tegas sekali hukuman yang diberikan oleh race director, ya, bahwa ternyata Adrian Fernandez didiskualifikasi. Pertanyaannya tentu gini, Cak. Sebenarnya Cak IWB, apa yang terjadi dan seperti apa sih surat resmi dari FIM memberikan punishment kepada Leopard Racing Adrian Fernandez yang tentunya sesek banget, Cak. Nyesek pastinya, Kang Mas. Teman-teman, untuk memberikan gambaran ke sampean, supaya sampean juga nggak bingung gitu ya, nggak gerambiang lah bahasanya. Apa yang terjadi, isinya seperti apa maksudnya, dan detailnya seperti apa. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran, Cak, Ibu sudah lampirkan datanya ya, penjabaran semuanya, biar sama tercerahkan, dan inilah surat resmi yang menunjukkan dan juga memberikan punishment diskualifikasi kepada Adrian Fernandez. Sama intip saja dokumennya di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya, inilah surat yang membuat geger Moto3 hari ini, Cak. Setelah kita disodori dengan Uriarte yang mendapatkan diskualifikasi punishment, dan ternyata hari ini justru lebih parah lagi, pembalap Leopard Racing Honda Adrian Fernandez dengan nomor 31 dan dirilis suratnya oleh FIM hari ini tanggal 5 Juni 2026. Dan teman-teman semuanya, ini adalah sebuah surat yang membuat kita semuanya terbelalak bagaimana sekelas Leopard Racing yang memang kita juga heran karena motor mereka rata-rata kencang, ternyata dicurigai dan ditemukan bahwa terjadi illegal action dari mekaniknya. Nah, teman-teman, di sini ada disebutkan according to artikel 3,8 FIM Grand Prix World Championship Regulation, we confirm our decision with hearing. Yang pertama, ada informasi bahwa Brembo Grand Prix Italia, jadi ini adalah balapan pada saat di Italia, bahwa mereka menemukan some engine were requested to be surrendered by the team. Mungkin teman-teman IWB akan share ke sampean semuanya detail dari terjemahannya, Cak ya. Jadi biar sampean tercerahkan, tapi IWB ingin share dulu nih yang aslinya surat dari MotoGP, teman-teman, bahwa memang ada dicurigai engine 811 ya, yang ditemukan tali pengikat segel ya, teman-teman. Pada engine dari Leopard Racing ini dicurigai terjadi manipulasi, Cak, termasuk stikernya, dan ada indikasi kawatnya memang telah dibuka. Nah, ini, Cak ya. Jadi supervisi dari technical control dan lain sebagainya. Dan ini adalah gambar bersama semuanya. Akan tetapi detailnya kita akan share setelah ini. Dan ini adalah surat yang pertama yang jelas. Kemudian ada lagi, Cak, surat yang kedua di Grand Prix Prancis, Cak. Jadi informasi di sini juga ada artikel dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih isi dari surat official FIM ini untuk tim dari Leopard Racing? Jadi yang membuat geger kita semuanya dan bikin kita juga benar-benar nggak pernah menyangka sekelas tim yang sudah terkenal Leopard Racing ternyata melakukan cheating, melakukan tindakan yang konyol sekali. Nah, ini dia, Cak, terjemahnya, Cak. Nah, ini teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita lihat dari isi suratnya, ini adalah pemberitahuan sanksi yang diberikan kepada Adrian Fernandez. Ini ya, tulisan IWB sudah coba terjemahkan. Dan berdasarkan pasal 38 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM, kami mengonfirmasi keputusan kami melalui sebuah persidangan. Motif atau alasan? Pada akhir balapan Brembo Grand Prix Italia, beberapa mesin diminta. IWB terjemahkan buat sampean biar sampean mendapatkan gambaran, karena kalau bahasa Inggris seperti ini kan pusing, Cak. Bener nggak? Sampean pasti pening nih. Opo isinya? Nah, makanya, Cak, IWB terjemahkan aja biar gampang. Jadi yang pertama begini, Cak. Ini adalah surat yang pertama yang diberikan kepada Adrian Fernandez atau Leopard Racing, dan mereka atau dari race director memberikan motif atau alasan surat ini. Yang pertama adalah pada akhir balapan, ini kronologinya, Cak ya. Pada akhir balapan Brembo Grand Prix Italia 2026,
beberapa mesin diminta untuk diserahkan oleh tim agar dapat diperiksa guna menentukan apakah mesin-mesin tersebut mematuhi regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM Moto3. Oke, lanjut ya. Nah, setelah dilepas, mesin-mesin tersebut diperiksa oleh produsen mesin untuk memastikan kondisi segel pada saat diserahkan tim. Selama proses ini terlihat bahwa ternyata Cak, kawat segel dan stiker penyegel pada mesin 811. Ini Cak ya, jadi 811 ini mesin ini digunakan race tidak hanya di satu seri Cak. Jadi biasanya satu mesin bisa digunakan 2 hingga 3 seri. Jadi ini informasi buat sampean ya. Jadi pada mesin 811 menunjukkan bukti adanya manipulasi atau tempering. Nah, ini artinya memang ada manipulasi atau ada dibuka ya teman-teman semuanya. Kita lanjut ya. Mesin 811 kemudian diangkut ke acara berikutnya di bawah pengawasan kontrol teknis, technical control. Dan pada hari Rabu, pada tanggal 3 Juni 2026, mesin 811 atau milik dari Fernandes ini dibuka oleh produsen mesin untuk diperiksa di bawah pengawasan Direktur Teknis Technical Director. Jadi memang dari MotoGP mereka bekerjasama dengan tentunya pabrikan dan di sini adalah Honda yang dilibatkan oleh mereka. Dan ternyata selama prosedur ini produsen mesin atau Honda mengidentifikasi berbagai kejanggalan atau anomali yang mengindikasikan bahwa mesin 811 telah diotak-atik atau adjust dan oleh karena itu telah dibuka. Jadi dipastikan oleh Honda Cak yang juga bekerjasama dengan MotoGP tadi sudah saya sampaikan, mesin tersebut dipastikan 100% telah dibuka oleh tim dari Lopat Racing. Nah, lanjut ya. Oleh karena itu berdasarkan temuan Direktur Teknis terkait segel dan laporan resmi dari produsen mesin, ditemukan fakta bahwa mesin 811 telah dibuka tanpa izin atau without authorization. Hal ini melanggar pasal 2633 dari regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM tentang daya tahan mesin engine durability kelas Moto3 dan pasal 3322 setiap tindakan korup atau curang atau tindakan apapun yang merugikan kepentingan olahraga atau kepentingan pertemuan atau olahraga yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang terjadi selama suatu acara. Itu yang pertama, Cak. Ini surat pertama, teman-teman semuanya, yang beri surat share tadi ya. Jadi ini adalah yang surat keduanya seperti ini. Tadi yang Itali, ini adalah yang Perancis, Cak. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, untuk yang surat kedua, yang fokusnya di Prancis ya teman-teman, ini adalah pemberitahuan sama kepada Adrian Fernandes dengan nomor yang sama 31. Dan jamnya juga mirip-mirip, tanggalnya sama, 5 Juni 2026. Dan di sini Cak, kembali lagi, berdasarkan pasal 38 dari regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM, kami mengkonfirmasi keputusan kami melalui sebuah persidangan atau hearing. Motif atau alasan, nah ini dia Cak. Yang pertama, pada akhir balapan Michelin Grand Prix of Prancis 2026, produsen mesin terkait meminta sesuai dengan prosedur standar agar segel dilepas dari kelompok mesin pertama para pembalap mereka yang telah mencapai akhir masa pakainya, end of their service life. Nah, saat proses pelepasan segel dari semua mesin sedang berlangsung, terlihat bahwa segel kawat pada mesin 810. Nah, ini kembali lagi ya, BP tekankan, ini mesin yang berbeda, tapi sama-sama dari Lopat Racing atau Adrian Fernandes, Cak. Tapi engine-nya nomornya berbeda. Jadi memang ada 2 engine nih yang otak-atik ini. Kita lanjut ya. Segel pada kawat mesin 810 tidak konsisten dengan prosedur pemasangan kawat yang standar. Oleh karena itu, Direktur Teknis dan Staf melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap stiker penyegel asli mesin tersebut yang menurut pendapatnya juga menunjukkan tanda-tanda manipulasi atau tempering. Oleh karena itu, berdasarkan temuan Direktur Teknis terkait segel dan laporan resmi dari produsen mesin, ditemukan fakta bahwa mesin 810 telah dibuka tanpa izin atau without authorization. Hal ini melanggar pasal 2633 regulasi Grand Prix dan sebagainya, ini sama isinya. Dan kalau kita lihat memang teman-teman, ini adalah 2 engine berbeda yang ternyata segelnya dibuka, Cak. Ini gila, Mas. Kira-kira apa sih hukuman yang dijatuhkan oleh FIM pada Leopard Racing dan juga Adrian Fernandes? Jadi teman-teman, ini Cak yang bisa share ke sampean semuanya, dan inilah hukumannya, Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, sudah jelas sekarang bahwa apapun yang dilakukan oleh tim benar-benar memang memberikan impact yang besar bagi pembalapnya. Jujur Mas ya, IWB juga cukup deg-degan sebenarnya. Sebab kalau kita melihat betapa ketatnya yang namanya balapan Moto3 dan betapa luar biasanya ketelitian dari para pemangku jabatan di sana untuk tim safety, tim race director, maka sejengkal kesalahan pun akan berakibat sangat besar. Jadi teman-teman dipastikan kembali bahwa ternyata diskualifikasi ini nggak main-main, Cak, karena yang digunakan atau yang terindikasi adalah 2 engine, yakni 810 dan juga 811,
maka dipastikan Cak, Adrian Fernandez didiskualifikasi hasil race-nya sejak Thailand Cak. Jadi total ada 6 race yang didiskualifikasi. Yang pertama dari Thailand, bahkan dari Prancis juga, dari Amerika juga. Maksudnya race Amerika kita belum tahu. Untuk Mugello apakah kena diskualifikasi. Jadi teman-teman, ini adalah tamparan tentunya bagi tim Fernandez, dan yang pasti ini juga bagus buat Veda Egaca. Karena jika kita melihat dari diskualifikasi tersebut, maka dipastikan bahwa nantinya Veda akan naik posisi. Jadi teman-teman, dengan keputusan tersebut, maka Veda dipastikan akan naik secara klasemen sementara, di mana Adrian Fernandez yang sudah nongkrong di posisi ketiga Cak ya, sama inti di sini ya teman-teman, dengan mengumpulkan 90 poin, akhirnya harus menelan pil pahit Cak ya. Tapi yang jelas Adrian turun dari posisinya, tidak lagi di posisi 3, dan ini membuat tentunya Veda juga naik posisi Cak. Naik posisi kemana? Keempat pastinya, dan ini juga mempengaruhi nantinya Cak ya, mempengaruhi dari Veda sendiri. Karena Veda pastinya poinnya akan naik, dan dia mendapatkan tentunya dengan lengsernya Fernandez, maka mendapatkan podium 2 kali tambahan pastinya. Dan tentu kita akan tunggu seperti apa sih update yang akan di-share oleh MotoGP mengenai klasemen sementara. Jadi teman-teman semuanya, ini update yang kita juga menunggu resmi dari MotoGP untuk mengupdate data mereka yang paling baru. Akan tetapi surat tadi memang resmi. Jadi teman-teman, itu gambaran bersama semuanya betapa kuatnya persaingan di Moto3. Setelah Uriarte, sekarang Adrian Fernandez. Apakah nanti ada lagi lainnya? IWP sih cukup nuduh ya teman-teman. Tapi dengan satu tim, ada kemungkinan kayak Uriarte ini kan terindikasi olinya menggunakan oli yang tidak standarnya. IWP cukup khawatir juga dan curiga sama Carpe Cak, karena kan satu tim nih Cak, namanya juga satu tim, satu mekanik teman-teman, semuanya lingkupnya sangat sempit di situ. Apakah nantinya setelah Uriarte maka Carpe juga kena? Kita tunggu seperti apa, termasuk juga apakah nantinya Pini juga kena, kita nggak tahu. Tapi yang pasti semoga saja Honda Asia benar-benar memang lurus teman-teman ya, kita harapkan demikian. Tapi kalau menilik dari performa, maka sama bisa lihat bahwa sepertinya ya aman-aman saja Cak Honda Asia, karena kita lihat secara top speednya juga nggak yang mencolok banget teman-teman, dan juga secara performa kita lihat bahwa Veda ini betul-betul tidaklah menonjol motornya, tapi kalau kita lihat perjuangan Veda dari belakang ya Cak. Jadi teman-teman semuanya, itu informasi buat sampean sekilas tentang bagaimana punishment atau diskualifikasi Adrian Fernandez yang membuat akhirnya Veda sekarang naik posisi dari 4 ke 3 secara klasemen sementara. Dan ini adalah good news buat kita semuanya. Dan kita tunggu seperti apa update dari poin Veda. Yang jelas kita tetap semangat pastinya, dan kita berharap nanti Hongaria ini dengan informasi terbaru tentang diskualifikasi dari Fernandez membuat tentunya Veda semakin semangat. Dan sekarang sudah masuk top 3, ini luar biasa, di belakang Kiles, di belakang Carpe, dan sekarang Veda, bahkan Veda sekarang ya mengungguli Morelli dan sebagainya, dan termasuk juga Fernandez sekarang di belakang Veda Eka Pratama. Ya teman-teman, itu saja update yang benar bersama semuanya. Sekarang kita tunggu seperti apa update untuk World Championship yang pasti, tapi yang jelas itu gambaran bersama semuanya. Dan inilah Moto3, inilah race yang tentunya memang sangat krusial sekali. Nobody can touch the engine ya. Jadi teman-teman, upgrade engine itu adalah upgrade yang tidak boleh menyentuh engine. Itu yang BP selalu garis bawain teman semuanya ya. Jadi kalau nama upgrade engine bisa saja dari knalpotnya, exhaustnya, mappingnya, dan lain sebagainya. Tapi boleh saja Cak, tim ini membuka bak koplingnya, karena selalu dibersihkan kan setiap race dan sebagainya. Tapi kalau namanya engine, nah base untuk core engine-nya itu nggak boleh. Makanya ini adalah salah satu tindakan yang memang disengaja sepertinya untuk mengelabui tim dari race director, dan ternyata ketahuan. Ini apes banget Cak ya. Jadi teman-teman, itu Cak update yang benar bersama semuanya sekilas tentang diskualifikasi Adrian Fernandez. Sekarang kita tunggu seperti apa next race, dan sama komen di bawah kira-kira dengan yang terjadi pada Uriarte dan juga Fernandez, apakah sama yakin tim-tim lainnya ataupun pembalap lainnya sepertinya juga melakukan hal yang sama. Sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendes.